Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Bono Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbeda ini kakak akan membahas mengenai materi-materi atau kisi-kisi di SNBT tahun 2024 ya, karena ini sudah tahun 2023 dan akan menuju ke tahun 2024, atau sekarang di SMA ya sudah di semester 4 ya, 4 terakhir. Jadi 5 ya, 5 terakhir menuju ke 6. Jadi sekitar kurang 6 bulanan ya untuk pelaksanaan SNBT ya, yang pengganti yang sebagai pengganti ya UTBK tahun 2024. Jadi yang asli namanya UTBK diganti menjadi SNBT. Oke, sebelum masuk ke video ini tentu jangan lupa like, share, dan subscribe, karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke. Nah, jadi pada kesempatan yang berbeda ya, kakak akan membahas mengenai semua tentang UTBK. Sorry, bukan UTBK ya, tapi SNBT. Karena apa? Karena kemarin kakak sudah bahas di CPNS, dan CPNS juga sudah di hari-hari terakhir. Untuk pembahasan juga masih belum ada pembahasan yang signifikan ya, karena kan sudah selesai pelaksanaannya. Jadi kakak akan fokus lagi di SNBT atau UTBK tahun 2024. Jadi teman-teman yang belum langganan atau belum masuk di dalam atau belum subscribe lah teman-teman, silakan subscribe, karena kakak akan membahas setuntas-tuntasnya dari materi, dari contoh-contoh soal, cara nembak, dan semuanya lah. Dan itu kakak setiap hari ada 2 konten yang kakak upload. Jadi teman-teman kalau mau ya belajar dari sekarang, karena biar teman-teman pintar, biar teman-teman jago, tapi kalau tidak sering latihan sama aja ya. Oke, di pada kesempatan berbeda ini kakak membahas mengenai kisi-kisi ya. Nah, kakak coba lihat di sini kisi-kisi materi UTBK S atau SNBT tahun 2024 ini ya, bukan 2000. Jadi ini materinya itu dari tahun 2023, karena pada tahun 2024 itu masih belum ada materi yang khusus yang disebutkan pada tahun 2024. Jadi masih belum ya. Jadi ini materi kisi-kisi tahun 2023 yang memungkinkan akan sama, karena biasanya itu sekitar tinggal 4 bulanan lah ya. Biasa di bulan Januari akan ada informasi surat keputusan mengenai materi-materi yang akan berlaku di SNBT atau UTBK. Jadi ini kakak menggunakan materi-materi dulu yang tahun 2023 kakak mau sampaikan, tapi tidak jauh-jauh beda ya teman, tetap ya pelajari dan amati kisi-kisi materi yang kakak sampaikan. Oke. Jadi untuk materi SNBT sebenarnya ada poin 2 yang kakak mau bahas, yang materinya itu pertama tes potensi skolastik atau TPS ya, atau kedua adalah tes literasi. Nah, ini sebenarnya tes potensi skolastik kan sudah sering ya di UTBK sebelumnya sudah sering. Jadi kakak mungkin teman-teman sudah pernah lihat soal-soalnya, tapi yang perlu kita tahu adalah namanya tes literasi. Ini mungkin baru tahun 2023 ya, dan menurut kakak ini bagus juga ya, karena ini belum pernah, tapi di tahun 2023 sudah pernah ya. Bisa jadi di tahun 2024 sama, tapi bisa jadi akan diubah seperti di tahun 2021 ya, atau tahun 2019 sampai 2021 gitu ya. Oke, kita langsung masuk ya. Jadi untuk materi SNBT 2023 ada 2, pertama TPS atau tes potensi skolastik dan tes literasi. Lanjut ya. Oke. Nah, di tes ini ya, sebelumnya tadi di tes potensi skolastik, jadi kakak pada video ini kakak mau bahas dulu mengenai tes potensi skolastik ya. Nanti di part kedua kakak akan bahas mengenai tes literasi. Oke ya. Oke, di sini untuk TPS itu terbagi menjadi 3 poin ya. Nanti penerapan umum, ada yang namanya pengetahuan dan pemahaman umum, ada juga kemampuan memahami bacaan dan menulis atau PBM ya. Oke, kita bahas dulu yang paling pertama, yakni penalaran umum ini ya. Oke, penalaran umum. Jadi penalaran umum itu jumlah soalnya itu ada sekitar 30 soal dengan waktunya juga 30 menit. Jadi ada sekitar 1 soal 1 menit ya. Ingat ya, 30 soal dan 30 menit. Yakni 1 soal diberikan waktu 30 menit ya. 1 soal dibutuhkan waktu mengerjakan itu 1 menit ya. 1 soal 1 menit, 30 soal 30 menit. Oke, jadi poin pertama untuk materinya yakni itu penalaran induktif ya. Induktif itu berjumlah 10 soal. Ingat aja 10 soal. Dan untuk materinya adalah kesesuaian pernyataan dan sebab akibat. Nah, ini materinya agak mirip dengan yang di CPNS ya, tapi tidak terlalu menjurus ke soal-soal CPNS yang membutuhkan analisis yang tinggi. Jadi untuk yang penalaran umum di penalaran induktif tidak terlalu
tinggi analisisnya dibandingkan untuk soal-soal yang ada di CPNS. Nantilah kakak akan bahas di setiap materinya soal-soalnya. Oke. Selanjutnya, penalaran deduktif ya. Penalaran deduktif dengan soal sama 10 soal, waktunya juga 10 menit. Oke, jadi materi yang akan masuk adalah simpulan logis dan penalaran analitika. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke analisis di sini ya. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya soal-soal di ujian nasional atau ujian sekolah yang mengenai simpulan-simpulan logis. Jadi ini bukan jawaban yang benar, tapi jawaban yang mendekati kebenaran, mendapatkan nilai yang bagus ya. Tuh. Nantilah kakak juga jelaskan bagaimana cara menghitung atau strategi dari mengerjakan soal-soal SNBT supaya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus ya. Oke, selanjutnya adalah poin C, penalaran kuantitatif ya, yakni soalnya sama 10, waktu pengerjaan juga 10. Nah, materinya pertama itu kuantitas ya, hubungan matematika sederhana dan aritmetika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini bagian C, pasti juga teman-teman pasti ada yang belum pernah ya, atau misalnya sudah pernah di SMA tapi masih lupa-lupa. Ini yang kemungkinan akan susah ya di bagian penalaran umum ya, atau di PU. Kita lanjut ya materi, jadi nanti soal-soalnya kakak akan bahas di video selanjutnya. Di setiap minggu kakak akan menjelaskan mengenai per materi gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya pembahasan selanjutnya, itu di pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, ini materi pengetahuan dan pemahaman umum, itu materi pengetahuan saudara-saudara ya. Ini yang diujikan ya, nanti ada 20 soal dengan waktu 15 menit ya. Berarti untuk penyelesaiannya itu bukan satu soal 1 menit, tapi satu soal 45 detik ya. Jadi cukup singkat. Dan materi-materi yang pokoknya itu adalah ide pokok makna, kata bentuk kata, kesesuaian wacana, hubungan antar paragraf, dan sinonim. Jadi jumlah waktunya 20 soal, 15 menit atau 45 detik ya. Oke. Nah, selanjutnya lagi ada yang namanya kemampuan memahami bacaan dan menulis atau PBM. Ini juga penting ya, karena sini juga waktunya juga biasa soal-soal ini soal bahasa Indonesia ya. Dan ada artian teman-teman diberikan paragraf, nanti disuruh menjawab jawabannya ya. Jadi untuk jumlah soalnya itu di sini itu ada 20 soal dengan waktu 25 menit. Jadi sekitar ada 1,25 menit lah ya untuk pengerjaannya ya. Nah, ini materi-materi pokoknya itu ada ide pokok, kepanduan wacana, kalimat efektif, ejaan konjungsi, makna kata dan bentuk kata dan simpulan. Jadi lebih ke materi bahasa Indonesia ya. Jadi teman kalau masuk di SMA sekarang ya, teman-teman harus belajar dengan baik bahasa Indonesia, matematika, dan itu penting, 2 mata pelajaran itu yang penting. Jadi teman-teman harus pelajari dengan baik-baik materi-materi yang ada di sekolah. Nah, yang terakhir adalah pengetahuan kuantitatif ya. Kan tadi ada namanya yang tadi PU ya kalau salah ya. Ada PU ini yang bagian paling C itu soal-soal masih secara analisis penalaran, tidak terlalu banyak hitungan. Tapi di bagian keempat ini, yakni ada ini pengetahuan kuantitatif. Nah, ini yang ya biasa teman-teman mengeluh di dalam soal-soal ini, karena di sini cuma ada 15 soal yang waktu 15 menit, berarti sekitar 1,25 ya detik ya. Menit ya. Menit. Jadi ya cukup lama juga ya, karena kan materi-materi yang mungkin susah untuk perhitungan. Jadi materi yang pertama itu bilangan, aljabar dan fungsi, yang kita teman sudah sering lihat ya, aljabar dan fungsi, yang ini menurutnya kakak itu sebagai yang cukup lumayan susah ya di sini ya. Ada lagi geometri, oke, dan statistika dan peluang. Nah, adalah pengetahuan kuantitatif adalah materi yang paling susah di dalam TPS ya, paling susah. Jadi teman-teman ya kalau misalnya teman-teman masih belum tahu rumusnya, teman-teman dari sekarang pelajari ya, karena cukup banyak ini yang teman-teman harus hafal, bukan hafal yang memahami ya. Oke, jadi sebelumnya ya kakak disclaimer, ini walaupun sudah menit ke hampir 10 menit ya, kakak mau informasikan kakak di sini sebagai atau ini ya
membantu teman-teman ya untuk mengerti dan bisa lolos di PTN-PTN favoritnya teman-teman. Kalau masalah pengalaman, kakak juga sudah berkecimpung di dunia bimbel selama 3 tahun. Entah itu cara membuat soal atau mengajar sebenarnya kakak sudah tahu, dan sudah 3 tahun yang lumayan lama. Kakak sudah pernah juga uji coba cara nembak ya. Yang penting ini adalah cara nembak. Nanti teman-teman saya kakak kasih rumus bagaimana cara nembak soal-soal tanpa membaca soal langsung bisa dapat jawabannya ya, cara nembak. Tapi itu nanti ya, mungkin hamin seminggu atau 2 minggu lah baru kakak bahas mengenai cara nembak bagi soal-soal TPS maupun soal-soal tes literasi. Jadi teman-teman tidak bakal membaca soal, langsung jawaban saja. Jadi teman-teman fokus di jawaban, oke? Tapi nantilah ya, hampir 1 minggu atau 2 minggu TBK baru kakak bahas, oke? Mungkin video kakak kurang sekian ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan. Kalau misalnya teman-teman ingin memberikan pendapat bagaimana terbaiknya untuk pengembangan channel kakak bule, teman-teman langsung bertanya atau langsung di kolom komentar. Kakak terima dengan lapang dada karena kakak juga channelnya masih berkembang ya. Jadi kakak masih mencoba untuk mencari algoritma YouTube yang terbaik itu bagaimana. Tapi intinya kakak mau membantu teman-teman supaya bisa lolos di PTN-PTN favorit teman-teman. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.